Di jantung Asia, di antara pegunungan bersalju dan hamparan padang yang tak berujung, terbentang sebuah negeri yang seolah terlahir dari legenda. Mongolia, tanah yang dijuluki negeri langit abadi, memeluk masa lalu yang megah dan alam yang nyaris tak tersentuh peradaban modern. Di sini, angin berhembus membawa kisah tentang kuda, kebebasan, dan manusia yang menolak tunduk pada batas. Setiap detak langkah di Padang Gobi bukan sekadar perjalanan, melainkan gema dari sejarah yang belum sepenuhnya terucap. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas 15 fakta menakjubkan tentang Mongolia yang jarang diketahui banyak orang. Nomor 1. Kehormatan karena tidak mandi. Pada masa kejayaan Kekaisaran Mongolia di bawah Genghis Khan, kebersihan justru memiliki makna yang sangat berbeda dibandingkan pandangan dunia modern. Tidak mandi bukanlah tanda kemalasan, tetapi simbol kesucian dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Orang Mongolia percaya bahwa air adalah elemen sakral yang menyatu dengan roh naga di bawah bumi. Menyentuh air tanpa alasan penting dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap dewa, karena dapat mengusik keseimbangan spiritual. Akibatnya, banyak masyarakat hidup selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa sekalipun membersihkan tubuh dengan air. Dalam kehidupan sehari-hari, para prajurit dan pengembara mengenakan pakaian yang sama hingga benar-benar usang. Mereka tidak mencucinya, melainkan hanya menghibaskannya agar kutu berjatuhan. Bau badan yang menyengat bukanlah sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, itu dianggap tanda keberanian dan keteguhan hati. Legenda menyebutkan bahwa jika seseorang diberi pakaian bekas milik Genghis Khan, meski sudah penuh noda keringat dan kutu, itu dianggap sebagai anugerah besar. Bau busuk dari pakaian tersebut dipercaya membawa perlindungan spiritual dari sang penakluk besar. Walau kini masyarakat Mongolia modern telah mengadopsi gaya hidup bersih, beberapa komunitas pedalaman masih mempertahankan sisa-sisa tradisi ini. Di wilayah terpencil, terutama di kalangan penggembala tua, keengganan untuk mandi setiap hari masih dianggap kebiasaan alami, bukan keanehan. Praktik kuno tersebut mencerminkan filosofi hidup orang Mongolia yang menghormati alam dan percaya bahwa setiap tindakan, bahkan sekadar mandi, dapat mempengaruhi harmoni dunia di sekitar mereka. Nomor 2. Ibu kota terdingin di bumi. Mongolia bukan hanya dikenal karena padang rumputnya yang luas, tapi juga karena memiliki ibu kota paling ekstrim di dunia, Ulaanbaatar. Kota ini sering membeku di bawah suhu minus 40 derajat Celcius, menjadikannya tempat di mana udara dingin bisa membunuh dalam hitungan menit. Di sini, air liur bisa membeku sebelum menyentuh tanah, dan napas manusia keluar seperti asap pekat di udara. Meski kondisi begitu keras, lebih dari separuh penduduk Mongolia memilih untuk menetap di kota ini, membangun kehidupan mereka di tengah suhu yang bagi kebanyakan orang akan terasa seperti neraka beku. Hidup di Ulaanbaatar bukan sekedar keberadaan, tapi perjuangan melawan alam itu sendiri. Namun yang membuat kota ini luar biasa bukan hanya ketahanannya terhadap cuaca ekstrim, melainkan semangat masyarakatnya. Di balik suhu mematikan itu, kehidupan malam tetap berdenyut dengan penuh semangat. Terdapat ratusan bar, klub malam dan kafe yang tetap ramai hingga dini hari, bahkan ketika suhu di luar bisa membuat baja membeku. Penduduk lokal terbiasa berpakaian berlapis-lapis. Namun begitu memasuki ruangan hangat, mereka menanggalkan jaket tebal dan berpesta seolah sedang di musim panas. Kontras antara udara dingin yang membekukan dan suasana dalam ruangan yang hidup menciptakan pengalaman yang tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia. Ulaanbaatar adalah cerminan dari jiwa Mongolia itu sendiri, tangguh, keras kepala, dan pantang menyerah pada kekuatan alam. Di kota ini, ketahanan bukan pilihan, melainkan keharusan. Generasi demi generasi telah terbiasa dengan dingin ekstrim, menjadikannya bagian dari identitas nasional. Bagi orang Mongolia, suhu minus 30 derajat Celcius bukanlah alasan untuk berdiam diri, tetapi tanda bahwa kehidupan terus berjalan. Mereka menertawakan dingin, dan mungkin itu sebabnya mereka bisa bertahan di tempat yang bagi banyak orang hanyalah batas antara hidup dan kematian. Nomor 3. Ritual minum yang rumit. Minum di Mongolia bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan bagian dari kebudayaan yang syarat makna dan aturan. Ketika seseorang menawarkan minuman,
terutama airak, susu kuda fermentasi yang terkenal dengan aroma khas kandang kuda, Anda tidak bisa menolaknya tanpa konsekuensi. Dalam budaya Mongolia, menolak minuman dianggap sebagai penghinaan, bahkan bisa berarti permusuhan. Bagi mereka, berbagi minuman adalah simbol persaudaraan, kepercayaan, dan penghormatan. Karena itu, setiap kali cangkir diangkat, bukan hanya alkohol yang ditawarkan, tetapi juga kehormatan. Namun proses minum tidak sesederhana meneguk isi gelas. Ada tata cara yang harus diikuti dengan penuh hormat. Pria harus berlutut dengan kedua lutut dan menyodorkan tangan dengan sikap tunduk sebelum menerima cangkir. Wanita yang sudah menikah hanya berlutut dengan satu lutut, sementara gadis muda meniru posisi pria. Bahkan, pengantin baru memiliki ritual tersendiri, lengkap dengan nyanyian tradisional yang harus dinyanyikan sebelum bersulang. Semua ini dilakukan bukan sekedar sopan santun, tetapi untuk menjaga keseimbangan spiritual antara tamu dan tuan rumah. Namun di balik ritual penuh makna ini, tersembunyi resiko yang nyata. Karena keyakinan bahwa menolak atau minum dengan setengah hati bisa membawa sial bagi keluarga pemberi, tamu sering dipaksa terus minum hingga mabuk berat. Banyak turis yang berakhir di rumah sakit karena tak kuasa menolak keramahan lokal yang berlebihan. Bahkan pada malam tahun baru, masyarakat menuangkan teh ke 4 penjuru mata angin untuk menenangkan roh, lalu mencuci peralatan makan mereka dengan susu kuda, bukan air. Dalam kebudayaan Mongolia, bahkan setetes minuman memiliki kekuatan simbolik yang menghubungkan manusia, roh, dan tanah air mereka. Nomor 4. Tanah yang 99% kosong. Mongolia adalah negeri yang nyaris kosong, luas membentang sejauh mata memandang, tetapi sunyi dari manusia. Dengan luas wilayah lebih dari 1,5 juta kilometer persegi dan penduduk hanya sekitar 3 juta jiwa, Mongolia memiliki kepadatan populasi terendah di dunia. Bayangkan, di setiap kilometer persegi hanya ada 2 orang manusia. Sisanya adalah padang rumput tak berujung, pegunungan yang sepi dan langit biru yang begitu jernih. Bagi para pengembara, Mongolia adalah tempat di mana kesunyian bukan ancaman, tetapi bagian alami dari kehidupan. Kehidupan di negeri luas ini masih didominasi oleh gaya hidup nomaden. Keluarga-keluarga Mongolia berpindah mengikuti musim, membawa tenda tradisional mereka, ger, dan ribuan ternak yang menjadi sumber hidup utama. Tak jarang, seorang tukang pos harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mengantarkan satu surat. Jarak antar desa bisa ratusan kilometer tanpa satupun rumah di antaranya. Sistem pos mereka bergantung pada ribuan kuda dan jaringan pengantar yang luas, menjadikan setiap pengiriman surat sebagai perjalanan penuh tantangan. Namun kekosongan ini bukan berarti kesepian. Justru di tengah keheningan padang rumput itu, kehidupan berdenyut dengan cara yang berbeda. Kuda, domba, dan unta jumlahnya jauh melampaui manusia. Bagi banyak orang Mongolia, hewan bukan sekedar ternak, melainkan bagian dari keluarga dan budaya. Langit malam mereka yang penuh bintang menjadi saksi bagi bangsa yang telah ribuan tahun hidup berdampingan dengan alam tanpa pernah benar-benar merasa sendirian meski berada di tengah kehampaan. Nomor 5. Di mana wanita cantik tetap melajang selamanya. Di Mongolia, kecantikan seringkali menjadi paradoks. Semakin menarik dan berpendidikan seorang wanita, semakin besar kemungkinan ia akan tetap melajang. Ini bukan sekedar tren modern, melainkan warisan sosial yang berakar dalam tradisi kuno. Di masa lalu, pria Mongolia mencari pasangan yang kuat dan tangguh, bukan yang lembut atau rapuh. Dalam kehidupan nomaden, seorang istri ideal harus mampu mengembalakan ternak, mendirikan tenda, dan menghadapi musim dingin yang brutal. Kecantikan dianggap sebagai tanda kelemahan, sesuatu yang tidak praktis dalam perjuangan bertahan hidup. Nilai-nilai ini terbawa hingga zaman modern. Kini, perempuan Mongolia dikenal sangat berpendidikan dan ambisius, bahkan jumlah mereka di universitas jauh melampaui pria. Namun keberhasilan ini justru menciptakan jarak sosial. Banyak pria merasa minder atau enggan mendekati wanita yang terlihat terlalu mandiri dan sukses. Akibatnya, banyak perempuan cerdas dan menarik yang tetap melajang, bukan karena mereka tidak diinginkan, melainkan karena mereka menolak tunduk pada ekspektasi lama yang membatasi peran mereka. Fenomena ini menciptakan dinamika sosial unik. Di Barbar Ulaanbaatar, pemandangan wanita elegan menari sendirian sudah menjadi hal biasa, sementara pria hanya mengamati dari jauh.
Masyarakat masih menekan perempuan untuk menikah sebelum usia 30, tetapi banyak dari mereka memilih kebebasan dan karir. Di Mongolia, kecantikan tidak hanya tentang wajah atau tubuh, melainkan tentang keberanian untuk menentukan jalan hidup sendiri, bahkan jika itu berarti berjalan sendirian melawan arus. Nomor 6. Suku di mana wanita memiliki banyak suami. Di wilayah pegunungan Mongolia, terdapat komunitas unik yang mematahkan semua konsep tradisional tentang pernikahan, suku Mosuo. Di masyarakat ini, wanita memiliki kendali penuh atas kehidupan cinta mereka. Mereka bebas memilih dan memiliki beberapa pasangan tanpa batasan atau stigma. Tradisi ini disebut pernikahan berjalan, di mana pria mengunjungi rumah kekasihnya di malam hari, namun kembali ke keluarganya saat fajar menyingsing. Tidak ada suami, tidak ada kontrak, dan tidak ada perceraian. Hubungan dijalankan berdasarkan cinta murni, tanpa kewajiban sosial atau ekonomi. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini dibesarkan oleh keluarga ibu, dengan paman dan saudara laki-laki berperan sebagai figur ayah. Semua warisan, nama keluarga, dan tanggung jawab sosial mengikuti garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini tidak ada konflik rumah tangga, tidak ada perebutan harta, dan hampir tidak ada kasus kekerasan domestik. Suku Mosuo hidup dalam keseimbangan sosial yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia, di mana cinta dihormati sebagai sesuatu yang bebas dan alami, bukan kewajiban hukum. Meskipun sistem ini telah ada selama lebih dari 2 milenium, ia tetap menjadi simbol perlawanan terhadap patriarki yang mendominasi sebagian besar Asia. Menariknya, wilayah Mosuo hanya berjarak beberapa mil dari komunitas Mongolia yang sangat konservatif, di mana peran gender masih kaku. Kontras ini menunjukkan betapa beragamnya wajah budaya Mongolia, sebuah negeri di mana modernitas dan tradisi, kebebasan dan kekakuan hidup berdampingan dalam keseimbangan yang menakjubkan. Nomor 7. Festival di Danau Beku. Ketika suhu turun hingga -40 derajat Celcius dan dunia tampak beku, sebagian besar orang akan bersembunyi di dalam rumah. Namun tidak demikian dengan orang Mongolia. Setiap musim dingin, mereka berkumpul di Danau Kovsgol, danau terbesar sekaligus terdalam di Mongolia, untuk merayakan festival tahunan yang diadakan di atas es. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru, mendirikan tenda, menyalakan api unggun dan merayakan kehidupan di tengah beku yang ekstrim. Bagi mereka, bertahan hidup di musim dingin adalah kemenangan yang pantas dirayakan, bukan penderitaan yang harus dihindari. Festival ini menampilkan berbagai kegiatan yang menggabungkan tradisi dan ketangguhan fisik. Ada perlombaan menunggangi kuda di atas es, tarik kambang di permukaan licin, dan kontes memanah di bawah terpaan angin kutub. Namun puncaknya adalah ritual perdukunan, di mana api unggun besar dinyalakan tepat di atas danau beku, simbol kemenangan manusia atas musim dingin. Pemandangan kobaran api di tengah dataran es yang luas menciptakan kontras visual yang luar biasa, seperti menonton pertarungan antara unsur api dan air dalam bentuknya yang paling ekstrim. Ironisnya, festival ini disebut sebagai perayaan datangnya musim semi, meskipun suhu tetap berada jauh di bawah titik beku. Bagi orang Mongolia, cuaca -25 derajat Celcius dianggap hangat. Seluruh keluarga dari anak kecil hingga lansia ikut menari, bernyanyi, dan berbagi susu kuda fermentasi. Dalam dingin yang membekukan, mereka menemukan kehangatan dalam kebersamaan. Festival ini adalah perwujudan jiwa Mongolia, keras, tangguh, dan selalu menemukan alasan untuk bersyukur bahkan di tengah badai es. Nomor 8. Duduk di atas harta karun senilai triliunan dolar. Ironi terbesar Mongolia adalah bahwa di bawah tanah mereka tersembunyi kekayaan yang luar biasa. Emas, tembaga, batu bara, dan mineral lain senilai triliunan dolar, namun di atas permukaannya, jutaan orang hidup dalam kemiskinan. Negara ini adalah contoh klasik dari kutukan sumber daya, di mana kekayaan alam justru membawa kesenjangan, bukan kemakmuran. Perusahaan internasional menggali tanah Mongolia, mengekspor hasil tambang dalam jumlah besar, sementara sebagian besar rakyatnya berjuang untuk membeli makanan sehari-hari.
ketimpangan ini semakin terasa di ibu kota, Ulaanbaatar. Di satu sisi, para taipan tambang hidup dalam kemewahan, mengendarai mobil sport impor, dan berbelanja di butik mewah. Di sisi lain, ribuan warga tinggal di tenda-tenda darurat tanpa listrik atau air bersih, bertahan di tengah musim dingin yang bisa membunuh. Banyak dari mereka adalah mantan penggembala yang kehilangan lahan tradisionalnya karena ekspansi tambang. Mereka dipaksa meninggalkan kehidupan nomaden dan menjadi buruh tanpa masa depan di pinggiran kota yang penuh polusi dan kemiskinan. Ironi ini menyakitkan, sebuah bangsa yang duduk di atas emas tetapi hidup seperti pengemis. Namun bagi sebagian orang Mongolia, tanah mereka tetap lebih berharga daripada kekayaan dunia. Mereka percaya bahwa setiap biji logam, setiap butir tanah adalah warisan spiritual yang tidak boleh dijual murah. Meski penderitaan nyata masih berlangsung, semangat bangsa pengembara ini tetap menyala. Mungkin suatu hari nanti, Mongolia akan menemukan cara untuk mengubah kekayaan alamnya menjadi kesejahteraan sejati bagi semua rakyatnya. Nomor 9. Sistem pos Mongolia. Di hamparan luas Mongolia yang tak berujung, sistem pos bukan sekedar sarana komunikasi. Ia adalah warisan hidup dari peradaban kuno yang menolak tunduk pada waktu. Dengan lebih dari 99% wilayahnya nyaris tak berpenghuni, para kurir Mongolia menjelajahi lanskap kosong tanpa jalan atau penanda, hanya mengandalkan pengetahuan naluriah dan peta yang mereka simpan di dalam ingatan. Mereka menelusuri rute yang terbentang ratusan kilometer, mengikuti jejak angin, pola migrasi keluarga nomaden, dan perubahan musim yang menentukan di mana pesan akan diterima. Dalam setiap perjalanan, tugas mengantar selembar surat sederhana berubah menjadi kisah epik di tengah alam yang liar dan tak terjinakkan. Untuk menopang sistem yang menakjubkan ini, lebih dari 50.000 kuda ditempatkan di lebih dari 1.400 titik estafet di seluruh negeri. Jumlah yang luar biasa besar ini melebihi kekuatan pasukan berkuda dari banyak kerajaan abad menengah. Para pengantar pos menempuh jarak hingga 200 km per hari, mengganti tunggangan mereka berkali-kali sambil berpacu melintasi padang beku. Meski zaman telah berubah, dasar sistem yang mereka gunakan masih berakar pada warisan Gengisan 8 abad lalu. Jaringan komunikasi yang pada masanya mampu menghubungkan Asia dan Eropa lebih cepat daripada metode apapun, bahkan hingga munculnya telegraf. Kini, para kurir Mongolia membawa telepon satelit dan perangkat GPS, tetapi mereka tetap mengandalkan stamina kuda dan naluri navigasi yang akan membuat kagum prajurit Mongol kuno. Dalam badai musim dingin yang menurunkan jarak pandang hingga 0 dan suhu mencapai minus 50 derajat Celcius, mereka terus melanjutkan perjalanan. Bagi mereka, surat bukan sekedar kertas, melainkan nadi kehidupan masyarakat yang tersebar di tanah sunyi, membawa berita, harapan, dan keberlanjutan di negeri yang waktu seolah berhenti berjalan. Nomor 10. Gunung Suci, penjaga langit Mongolia. Di jantung Mongolia, berdiri gunung-gunung yang tidak hanya menjulang secara fisik, tetapi juga spiritual. Negara ini memiliki undang-undang yang melindungi Gunung Suci dengan status hukum yang setara dengan konstitusi, menegaskan bahwa tempat-tempat tersebut bukan sekedar keindahan alam, melainkan kediaman roh-roh kuno yang dipercaya menjaga keseimbangan cuaca, kesuburan ternak, dan nasib bangsa. Mendekati puncak tanpa izin resmi dapat berujung pada penangkapan, karena pelanggaran terhadap Gunung Suci dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmis. Gunung-gunung seperti Burkhan Khaldun yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Genghis Khan dijaga dengan ketat dan hanya dapat dikunjungi oleh dukun yang ditunjuk untuk melakukan upacara tahunan. Bahkan, citra satelit wilayah ini disensor oleh pemerintah demi menjaga kesucian puncaknya. Ironisnya, hukum spiritual ini telah menciptakan suaka alami yang tak disengaja. Wilayah-wilayah terlarang bagi manusia menjadi tempat perlindungan bagi spesies langka seperti macan tutul salju dan beruang gobi. Alam menemukan ketenangannya kembali di bawah naungan hukum sakral yang tak tersentuh kepentingan industri. Namun di balik larangan itu tersimpan paradoks menarik. Banyak gunung suci menyimpan kekayaan mineral senilai miliaran dolar, tetapi larangan agama membuat sumber daya itu dibiarkan tetap terkubur. Mongolia memilih iman di atas keuntungan, menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan keberlanjutan. Hingga kini, ribuan peziarah masih mendaki jalur kuno, mempersembahkan doa dan sesajen bagi para roh penjaga, menjaga hubungan yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun antara manusia dan langit. Nomor 11. Kuburan dinosaurus, harta purba Gurun Gobi. Di balik keheningan Gurun Gobi yang tandus tersembunyi salah satu harta arkeologis terbesar di dunia.
Mongolia adalah rumah bagi gudang fosil dinosaurus paling lengkap di planet ini, di mana bukan hanya tulang, tetapi telur, embrio, dan bahkan fosil makhluk purba yang terperangkap di tengah pertempuran telah ditemukan. Adegan yang membeku selama 80 juta tahun, seperti seekor Velociraptor dan Protoceratops yang terkunci dalam duel terakhir mereka, menawarkan jendela langsung ke masa lalu yang jauh sebelum manusia menulis sejarahnya sendiri. Kondisi alam Mongolia yang kering dan tanahnya yang alkali menjaga fosil-fosil ini dengan ketelitian luar biasa. Disinilah para ilmuwan menemukan bukti bahwa banyak dinosaurus sebenarnya memiliki bulu, mengubah total pandangan kita terhadap makhluk-makhluk purba itu. Spesies baru terus ditemukan setiap tahun, termasuk predator darat raksasa yang menyaingi T-Rex dalam ukuran dan kekuatan. Begitu kaya tanah ini akan fosil, hingga para penggembala kerap menemukan tulang di antara langkah ternaknya, menjadikan gurun seolah museum terbuka bagi dunia prasejarah. Namun kekayaan ini juga membawa bahaya. Pasar gelap fosil menjamur, menjual temuan langka seharga miliaran dolar di luar negeri. Sebagai tanggapan, pemerintah Mongolia kini menjaga situs-situs fosil utama dengan ketat, mengubah gurun Gobi menjadi laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan dan kebanggaan nasional. Di tanah sunyi ini, masa lalu terus berbicara, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat batu yang menyimpan kisah kehidupan sebelum zaman manusia. Nomor 12. Pemburu elang, Simfoni Langit dan Manusia. Di pegunungan Altai yang terjal dan bersalju, manusia dan alam menjalin kemitraan yang telah bertahan selama berabad-abad. Para pemburu elang Mongolia melatih burung pemangsa terbesar di dunia, elang emas, untuk menjadi sekutu mereka dalam berburu. Dengan lebar sayap yang mencapai 2 meter dan cakar yang mampu menghancurkan tulang tengkorak, burung ini bukan sekedar hewan. Ia adalah simbol kehormatan dan kekuatan spiritual. Sejak muda, anak-anak pemburu diajarkan seni halus untuk menjinakkan makhluk langit ini, membangun ikatan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Hubungan antara pemburu dan elang adalah simbiosis antara kepercayaan dan disiplin. Dengan gerakan lembut tangan atau panggilan yang nyaris tak terdengar, keduanya saling memahami di tengah hamparan salju dan bebatuan. Bersama mereka berburu serigala dan rubah, menelusuri lembah beku dengan kecepatan penuh di atas kuda. Ikatan ini tidak kekal. Setelah beberapa tahun berburu bersama, elang akan dilepaskan kembali ke alam liar, kembali menjadi penjaga langit bebas yang pernah ia kenal. Setiap Oktober, Festival Elang Emas menjadi ajang untuk menghormati tradisi ini. Ratusan pemburu berkumpul memperlihatkan keselarasan gerak, kekuatan, dan kedalaman hubungan mereka dengan burung langit. Lebih dari sekedar pertunjukan, ini adalah perayaan keharmonisan kuno antara manusia dan alam, di mana kekuasaan tidak ditentukan oleh kendali, melainkan oleh rasa hormat yang timbal balik. Nomor 13. Ritual unta menangis, lagu untuk kehidupan. Di padang gurun Mongolia, musik bukan hanya hiburan. Ia bisa menjadi jembatan antara kehidupan dan kematian. Ketika seekor induk unta menolak bayinya, para penggembala melakukan ritual lembut yang disebut ritual unta menangis. Dalam cahaya senja, seorang musisi memainkan morin khur, biola berkepala kuda khas Mongolia, sementara yang lain menyanyikan lagu tentang kasih seorang ibu mengusap lembut leher sang induk yang keras kepala. Nada-nada yang mengalun seolah berbicara langsung ke hati hewan itu. Perlahan, air mata jatuh dari mata sang induk dan ia akhirnya menerima bayinya kembali, membiarkannya menyusu untuk pertama kalinya. Ritual ini memiliki tingkat keberhasilan yang hampir ajaib. Meskipun sains belum mampu menjelaskan bagaimana musik dapat memulihkan ikatan naluriah seekor hewan. Di sini, keajaiban lahir dari harmoni antara emosi dan tradisi, bukan dari teknologi. Ritual yang telah berlangsung selama berabad-abad ini kini diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda umat manusia. Ia adalah bukti bahwa di Mongolia, bahkan di tengah bentang alam yang keras, kehidupan tetap dijaga dengan kelembutan. Dan musik mampu menembus batas antara spesies, membangunkan kasih sayang yang terkubur di dalam jiwa. Nomor 14. Rumah Ger, arsitektur yang bergerak. Sementara dunia membangun rumah dari batu dan baja, orang Mongolia menemukan keabadian dalam mobilitas. Ger atau yurt adalah mahakarya arsitektur portable, rumah yang dapat dibangun atau dibongkar dalam waktu kurang dari 1 jam, namun mampu menahan badai dan suhu minus 50 derajat. Struktur melingkar ini terbuat dari kayu, kain felt, dan tali,
sepenuhnya dapat diangkut oleh satu keluarga yang berpindah mengikuti musim dan padang rumput. Namun jangan keliru, kesederhanaan Ger menutupi kecerdasan desain yang luar biasa. Bentuk kubahnya mendistribusikan berat secara sempurna, ventilasi alaminya menjaga suhu stabil, dan seluruh konstruksi modularnya memungkinkan perbaikan mudah di mana saja. Kini, Ger modern telah berevolusi, lengkap dengan panel surya, pemanas portable, dan internet satelit, menciptakan rumah masa depan di dalam tradisi kuno. Arsitek di seluruh dunia mengagumi efisiensi Ger, menyebutnya sebagai salah satu desain tempat tinggal paling sempurna dalam sejarah manusia. Dan mungkin benar, karena selama lebih dari 1000 tahun, orang Mongolia tidak merasa perlu mengubahnya. Di negeri di mana angin adalah tetangga dan langit adalah atap, Ger tetap menjadi simbol kebijaksanaan hidup sederhana yang menyatu dengan alam. Nomor 15. Keramah tamahan Mongolia. Di antara tradisi yang bertahan di Mongolia, tak ada yang lebih kuat dan berbahaya bagi yang tidak siap selain keramah tamahan mereka. Di tanah yang keras dan penuh tantangan, menerima tamu adalah kehormatan suci. Menolak makanan atau minuman yang disajikan bukan sekedar dianggap tidak sopan, tetapi bisa menjadi penghinaan mendalam terhadap tuan rumah. Maka, setiap tamu dihadapkan pada limpahan airag atau susu fermentasi, serta daging dan produk susu yang menjadi lambang kebaikan dan kepercayaan. Dalam adat kuno, menyambut tamu pria bahkan bisa melibatkan penyajian kepala domba sebagai tanda kehormatan tertinggi. Menolak berarti menolak persahabatan dan rasa hormat yang tulus. Bagi orang luar, adat ini bisa terasa ekstrim, tetapi di baliknya tersimpan logika sederhana. Di negeri yang keras, berbagi adalah bentuk cinta tertinggi. Bahkan dalam suhu yang menggigit, keluarga akan memberikan tempat tidur terhangatnya kepada tamu. Sebuah bentuk solidaritas yang lahir dari perjuangan bersama melawan alam. Keramah tamahan Mongolia adalah cermin dari keberanian dan ketulusan yang langka di dunia modern. Bagi mereka, setiap tamu membawa keberuntungan. Setiap perjamuan adalah doa. Dan setiap senyum adalah perjanjian damai antara manusia dan semesta. Dari gunung suci hingga padang tanpa batas, dari ritual spiritual hingga keseharian yang sederhana, Mongolia tetap menjadi tanah di mana masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan, menjaga keajaiban dunia yang masih belum sepenuhnya kita pahami.